Betulkah Gibran adalah wakil presiden terburuk dan juga paling menderita sepanjang kemerdekaan Indonesia? Itu yang dikatakan oleh Guru Gembul. Apakah betul? Tuliskan komentar kalian di bawah dan mari kita bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Untuk kalian semua yang fanatis, mendingan minggir dulu. Fanatis membela Gibran atau membenci Gibran. Karena buat saya, mengedepankan pemikiran yang kritis tapi juga pragmatis, ini lebih penting di era sosial media yang sangat beracun seperti ini. Apa yang harus kita sikapi? Melihat fenomena bahwa Gibran yang diperdebatkan kapabilitasnya, ini sepertinya menjadi sasaran tembak yang sungguhnya dari semua kekacauan tentang tuduhan ijazah palsu Jokowi, RUU ABRI, dan hal-hal yang lainnya. Mari kita akan menyelam lebih dalam lagi. Oke, dalam konten Guru Gembul yang saat ini syuting masih paling baru ya, video terakhir di tanggal 15 bulan apa sekarang? Mei. Di tanggal 15 Mei. Mengatakan bahwasanya Mas Gibran ini adalah wakil presiden terburuk sepanjang sejarah karena keberadaan Mas Gibran ini hanya untuk mempertahankan posisi bapaknya yaitu Jokowi. Karena menurut Guru Gembul, di mana-mana politisi jika sudah lepas atau mungkin turun dari kursi kepemimpinannya atau kursi jabatannya ini akan tersangkut kasus hukum. Menurut Mas Tidak seperti apa? Saya tidak ingin membantah dulu, tapi kalau kita mengomentari satu kata sifat, kita akan sulit untuk menemukan kesamaan cara dan juga hasil ukur dari orang-orang yang berbeda-beda. Kalau dibilang terburuk, kita akan perlu ngobrol dulu di sini perimeternya apa saja. Tapi kalau dianggap yang paling tidak berpengalaman, ya, saya sih setuju karena dari usia. Kalau dianggap di sini yang tidak melalui sebuah proses meritokrasi, saya juga setuju karena banyak sekali privilege yang didapatkan. Tapi kita harus ingat bahwa konteks, tempat, waktu, dan zaman itu juga berpengaruh penting. Saya nggak ingin membandingkan Mas Gibran ini dengan orang-orang yang lain, tetapi kita tahu bahwa di era sosial media seperti sekarang ini, terutama saat kita mengamini demokrasi sebagai bentuk bermasyarakat dan bersosial politik di Indonesia ini tadi, maka kita nggak bisa untuk menghindar dari siapa suara terbanyak, dialah yang akan memenangkan apapun pencarian, yaitu tadi popularitas atau apapun pencarian pemimpin atau pemenang kontes memasak, menari, atau apapun itu. Jadi selalu di sini currency-nya adalah satu orang, satu suara. Siapa yang bisa mengumpulkan suara terbanyak, maka dia adalah pemenangnya. Di era sosial media yang sudah masuk juga ke era, kalau boleh kita bilang post-truth ini, apalagi di mana image atau citra seseorang itu membekas sangat penting, bahkan lebih kuat dibandingkan pemikiran kita, penilaian kita, dan pengukuran kita terhadap kapabilitas dari orang itu tadi. Maka kita tidak bisa melepaskan sosok Gibran ini dari sosok Jokowi. Dan kalau dibilang apa yang dikatakan Guru Gembul terburuk dan paling menderita, saya nggak bisa bilang menderita, tapi memang dia ini dipergunakan. Oleh siapa? Oleh Pak Prabowo. Untuk apa? Mendapatkan pengaruh dari Pak Jokowi. Itu dulu, saya setuju. Tapi apakah Mas Gibran ini seperti yang dituduhkan? Saya pikir ini masih perlu sebuah penelaahan lebih jauh, mengingat apa yang dilakukan di kota Solo, dan mengetahui bahwa bapaknya pun dulu itu dicap plonga-plongo dan sebagainya, tapi sampai detik ini, mungkin kalau boleh saya bilang, dia termasuk orang yang paling populer di Indonesia. Oke, dengan segala privilege yang Mas Gibran terima ini, ataupun mungkin dia tidak melewati jalur meritokrasi yang baik dan benar bahasanya mungkin ya. Apakah itu menjadi sebuah kesalahan dan akan menjadi apa ya kalau kita bilang posisi Mas Gibran ini menjadi, ya bisa saja menjadi wakil presiden terburuk nantinya karena dia nggak harusnya melewati jalur yang kata orang instan gitu. Kita ambil contoh dunia yang lain, selebriti. Pujianti Utami, adik ipar dari Vanessa Angel, almarhumah, atau adik dari almarhum Bibi. Dia juga nggak melewati proses meritokrasi. Ujuk-ujuk aja terkenal banget. Cuman gara-gara dia ini adalah tantenya Gala Sky.
Dan apakah ada tanda-tanda ketidakterkenalan Fuji dalam waktu dekat? Saya nggak melihat itu. Pada akhirnya, di era sosial media yang memang edan dan gila seperti sekarang ini, hal-hal seperti itu dimanfaatkan oleh banyak orang. Apakah saya setuju? Tentu saja enggak. Karena nantinya akan ada ujian-ujian yang akan terjadi. Seperti misalkan waktu Fuji kemarin membintangi sebuah film, filmnya langsung terlupakan begitu saja. Karena ya dia nggak bisa acting. Maksudnya nggak bisa acting, dia nggak pernah sekolah acting. Dia juga melakukan ini dengan singkat. Kalau dibandingkan dengan misalkan itu ada pemodal punya duit sebanyak itu, kenapa nggak membiayai saja misalkan kalau yang juga model tapi jago acting Cinta Laura atau Maudy Ayunda atau misalkan siapapun lah nama seorang pelakon atau bintang film. Ya BCL yang berangkat dari penyanyi tapi dia akhirnya menjalani karir menjadi aktrisnya juga. Ini kan menjadi pertanyaan yang sama. Tapi ya itu tadi saat film itu ditayangkan, fansnya ini otomatis akan menonton. Maka mungkin kita memang harus melalui tahapan yang ya nggak menyenangkan untuk banyak orang termasuk saya. Tapi bagaimana tetap bisa menjaga kewarasan adalah dengan kita tahu bahwa ya orang-orang ini memang kita berikan sebuah porsi yang memang pada tempatnya. Tapi kalau tadi Mas Den katakan bahwasanya Mas Gibran ini dimanfaatkan oleh Pak Prabowo untuk mendapatkan atensi para pendukung Pak Jokowi, kurang lebih seperti itu. Betul. Tapi menurut Pak Guru Gembul ini justru adalah Pak Jokowi memanfaatkan Gibran untuk tetap mempertahankan posisinya agar dia tidak terkena kasus hukum jika dia maksudnya nggak punya saudara atau anak atau siapapun yang dekat dengan dia dan memiliki posisi kuat. Kalau ditanya ada atau tidak, pasti ada kebutuhan itu. Tapi kan yang akan menjadi label, yang akan menjadi pemilik judul, sama seperti sebuah gedung. Kenapa satu gedung dinamai misalkan Menara yang kemarin saya datang itu IDN? Apakah satu tower itu punya IDN Media? Bukan. Tapi mungkin saja dia memang membayar paling mahal agar namanya bisa ada di situ. Nah kalau saya pikir, kalaupun ada hal seperti itu, mungkin saja terjadi. Dan saya pun akan melakukan hal yang sama saat saya menjadi Pak Jokowi. Tinggal bagaimana cara kita melakukan ini sehalal mungkin. Tapi yang lebih membutuhkan saat kemarin perhelatan Pilpres itu adalah Pak Prabowo mendapatkan para pendukung Jokowi melalui Gibran yang dijadikan wakil presidennya. Lantas apakah menurut Mas Denny Darko hal tersebut bagi Pak Jokowi ya untuk menyematkan Gibran di samping Pak Prabowo dan untuk mengamankan posisinya adalah hal-hal yang sah untuk dilakukan? Kalau selama tidak melanggar undang-undang dan undang-undangnya bisa dirubah, ya saya pikir ini sah, nggak ada yang dilanggar. Toh kita akan bermain dalam sebuah peraturan yang dibuat oleh manusia juga. Dan apakah, ya kalau kita bilang apakah Gibran di sini juga sangat tidak pantas? Ya enggak juga, karena dia memang pernah memimpin Solo. Waktu Pak Jokowi pun akhirnya menjadi seorang pemimpin, saya tidak melihat beliau ini sebagai sosok pemimpin yang kita, buat saya yang Gen X kelahiran tahun 1977, pemimpin itu harus apa itu ya, saya melihatnya nggak di sosok Pak Jokowi ini tadi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya melihat sosial media dan sebagainya, saya melihat orang-orang yang ya mereka ini belum sangat mahir di bidangnya, tapi yang penting mereka ini mau belajar, dan yang paling penting adalah karakternya ini memang positif. Orang terus kemudian menyukai. Beda dengan tahun 80-90-an. Kamu atau kalian semua ini harus sangat jago di bidangnya agar menjadi seseorang yang terkenal. Kemudian di tahun 2000 hingga 2010-an, itu orang-orang yang nggak usah terlalu jago di bidangnya, tapi orang-orang atau fansnya ini menyukai cerita atau karakter atau citra yang dimiliki oleh orang itu, maka orang-orang ini akan mendukung si orang ini tadi. Nah, di era sekarang itu lebih gila lagi. Seperti yang di 2000 dan 2010 menyukai citra dan sebagainya, orang ini pun akhirnya harus memberikan sebuah citra digital yang memang ya diinginkan oleh orang-orang yang ada di menjadi pendukungnya ini tadi. Contohnya adalah saya melihat ada seorang, dia menamakan dirinya ini pelukis. Sangat terkenal, seorang milenial, fansnya banyak sekali. Saat mengunggah karyanya, itu langsung di-likes oleh ribuan orang. Komentarnya ini juga ribuan juga. Followersnya sudah jutaan. Tapi sebagai saya yang seorang mantan pengajar di sebuah sekolah seni, saya ingin katakan kalau anak itu apply atau masuk ke mendaftar masuk, dia bahkan nggak akan diterima mungkin. Dan dia sangat terkenal. Oke, berarti itu ada penurunan standar atau seperti apa? Ya penurunan standar jelas, tapi mungkin saja memang akhirnya masyarakat itu memang tidak membutuhkan skill yang sangat luar biasa ini tadi. Mungkin mereka memang membutuhkan sebuah
inspirasi, sebuah citra bahwa oh seni itu memang seperti itu dan saya nggak bisa mengatakan itu salah. Saya melawan sekian juta orang, maka akan sulit mengatakan hal seperti itu. Dan untuk kalau kali ini konteksnya mau kita persempit kepada apa yang dikatakan oleh Guru Gembul, banyak sekali parameter yang mungkin akan harus dimasukkan mengapa Gibran ini akhirnya harus menjadi seperti kemarin. Contohnya misalkan seperti juga adanya kita bilang polarisasi ya, yang sudah terjadi sejak Pak Jokowi kemarin naik, yang coba untuk disatukan dengan menyatukan ya apa yang orang selalu identikan dengan Islam kanan, dengan nasionalisme, terus kemudian upaya ini ternyata nggak bisa dilanjutkan karena Bu Mega menginginkan calon sendiri, terus kemudian Pak Prabowo akhirnya melakukan jalannya untuk melanjutkan apa yang diimpikan selama ini, dan yaitu semua sebenarnya adalah sebuah kausalitas. Nggak bisa kita katakan Pak Jokowi ini jahat, ingin melakukan sesuatu dan memaksakan sesuatu itu terjadi. Tapi yang pasti yang ingin saya garis bawahi di sini, dari semua anak presiden yang ada, mungkin saya hanya bisa melihat ya anaknya Gus Dur atau anaknya Pak Habibie, yang memang ya di sini saya katakan mereka ini nggak terlihat menjadi lebih kaya daripada sebelumnya dan terlihat menjalani kehidupan yang sangat mewah. Tapi dibilang wakil presiden terburuk juga menurut Guru Gembul ini karena dimana kembali ya dibahas Mas Gibran ini mencoba atau mungkin diduga mengubah peraturan hingga dirinya bisa mencalonkan diri. Terus juga ada menurut Pak Guru Gembul ini Mas Gibran ini bahkan secara pemikiran ya dia ini nggak pernah memberikan sumbangsi atau mungkin ide-ide yang bisa diimplementasikan di dalam kepemimpinannya sekarang ini. Jadi apa-apa yang harus yang mencanangkan dan mengeksekusi Pak Prabowo. Jadi kayak nggak ada sumbangsinya sama sekali lah. Intinya seperti itu menurut Mas Dede seperti itu. Kalau saya mengutip Pak Prabowo saat diwawancara dengan media, dia bilang, come on. Maksudnya, ya masa mau dibahas sih seperti itu gitu loh. Karena saya katakan kebutuhannya adalah yang awal tadi, maka hal-hal yang seperti itu bisa menyusul. Dan mungkin nggak terlalu dianggap penting buat kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini, di kancah geopolitik Indonesia yang memang seperti sekarang ini. Let's say lah, anggap aja, kita mendapatkan seorang presiden yang brilian, atau wakil presiden yang sangat brilian. Anies Baswedan lah, kita anggap menjadi wakil presiden. Dengan kondisi seperti sekarang ini, apapun yang akan kita lakukan, ini nggak akan bisa maksimal. Saat ini ya, kalau nanti mungkin akan lebih baik lagi dengan kondisi geopolitik yang seperti sekarang ini. Dan kalau ternyata harus dibutuhkan sebuah smooth transition dari pemerintahan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, dan ini harus mengorbankan orang-orang yang memang pintar dan capable untuk jadi wakil presiden atau jadi presiden, saya lebih pilih untuk mengorbankan ini seperti sekarang ini. Tapi transisinya ini smooth. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah penangkapan dan pengungkapan dari hal-hal korupsi yang terjadi di masa lalu. Dan saya ingin katakan bahwa kalaupun ada, seperti tuduhan Guru Gembul tadi, apakah korupsinya ini diinisiasi oleh Pak Jokowi? Apakah kekayaan Pak Jokowi nggak bisa kita audit sehingga mungkin beliau akan bisa melarikan kekayaannya ke luar negeri atau menambah pundi-pundi rupiahnya secara ilegal? Saya pikir enggak. Bahkan yang ingin saya lihat gambaran lebih besarnya di sini adalah adanya upaya untuk memutus rantai sebuah budaya dan tradisi yang jelek di Indonesia, di mana partai penguasa, sekali lagi, partai penguasa biasanya itu adalah partai yang akan paling gemuk dengan kader yang paling kaya raya. Karena selama kemenangan dari kadernya ini, mereka itu berhasil untuk menggali keuntungan sebanyak mungkin. Nah, dengan hal seperti ini, mungkin ini adalah sebuah jembatan menuju ke revolusi demokrasi yang sesungguhnya. Agar demokrasi yang akan kita lakukan, demokrasi Pancasila, yang diaku sudah dilakukan kemarin, ini benar-benar bisa dijalankan dengan lebih baik dan akhirnya bisa memberikan kesempatan meritokrasi seperti yang saya rasakan sekali disuarakan oleh Pak Guru Gembul, dan saya rasakan sekali beliau ini menjadi seorang yang lahir di satu tempat berkekurangan, mengalami kekurangan dalam pendidikan, kesejahteraan, sehingga dia perlu untuk memperjuangkan apapun yang sekarang ini ada. Pertanyaan terakhir, lantas jika memang sah-sah aja untuk memaksakannya dalam tanda kutip ya? Dalam kondisi geopolitik dan hal-hal yang terjadi saat ini ya? Dalam tanda kutip dan dalam kondisi khusus seperti ini, memaksakan Mas Gibran untuk menempati posisi wakil presiden dan dianggap mungkinannya terburuk atau mungkin belum capable untuk sampai sana. Lantas bagaimana nasib orang-orang pintar yang mungkin menurut Pak Guru Gembul justru menjadi terpinggirkan dan tidak bisa diberdayakan untuk mengisi posisi itu? Saat perang dulu,
orang pintar itu juga menanti negaranya merdeka dulu, menjadi stabil dulu, baru terus kemudian kita akan muncul di sini. Terbukti bahwa banyak sekali orang pintar yang terus menjadi politikus atau menteri dan sebagainya, akhirnya kalah dengan kolusi tingkat tinggi yang melibatkan oknum-oknum di partai yang sangat besar. Ini semua yang harus dibenahi terlebih dulu. Dan saya pikir Pak Prabowo di sini dengan ketulusan hatinya, dia berusaha untuk mengalahkan itu. Karena coba, kalau kemarin yang mana adalah Mas Ganjar, kondisi Pak Jokowi ini akan terulang kembali. Dia bukan pemegang kekuasaan tertinggi, karena dia adalah petugas partai. Kalau dia adalah Anies Baswedan, maka kita akan tahu selama beliau pun memerintah di Jakarta, beliau nggak punya otoritas penuh seperti Pak Prabowo di Gerindranya ini. Nah, jika apa sekarang yang terjadi ini bisa kita lihat dari sisi yang lebih positif, maka sebenarnya apa yang diimpikan oleh Guru Gembul, kita sedang menuju ke sana. Bahwa nanti meritokrasi ini pasti akan terjadi. Bahwa hal-hal yang akan kita percaya ini adalah sebuah jalan yang harus ditempuh jika kita memang menganut demokrasi, ini pasti akan terwujud. Tapi memang harus melalui hal-hal yang memang harus dilakukan secara darurat di saat seperti sekarang ini. Ini harus kita pahami mengapa semua hal ini terjadi, kausalitas yang kemarin itu juga dilalui, dan harapannya jangan picik mengomentari atau merasakan hal-hal yang mungkin itu benar, tapi kita perjuangkan dengan cara yang salah. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.